Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Marcella Aprilia Pasaribu dari kelas B reguler 2021 NIM 3213121045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas buku Homo Deus. Judul bukunya yaitu Homo Deus: A Brief History of Tomorrow dengan penulis yang bernama Yuval Noah Harari, tahun terbit 2017, dan jumlah halamannya yaitu 528 halaman. ISBN-nya 97817847033936. Adapun sedikit penjelasan mengenai buku Homo Deus menurut Harari. Dalam buku ini menjelaskan perjalanan dogma yang menjadikan manusia hidup sebagai makhluk sosial dengan norma-norma yang diatur dalam agama sebagai tatanan imajiner. Kemudian pemahaman politik seperti komunisme, liberalisme, dan humanisme. Liberalisme humanis adalah siapa kita hari ini. Bahwa kita memiliki kebebasan individu yang mutlak. Bebas untuk memilih, bebas untuk berpikir bahwa dunia ini bergerak karena kemampuan pribadi kita sebagai manusia. Kemudian datanglah di mana dewa baru bernama Data muncul. Dewa atau dewa yang lahir dari Silicon Valley yang mengumpulkan data untuk diolah dan dikembalikan sebagai pilihan yang tersedia bagi manusia. Data adalah sumber kehidupan. Data tahu lebih baik dari diri kita sendiri. Data mengontrol kehidupan nyata kita, bahwa manusia tidak lebih dari algoritma yang dapat diatur tentang pengalaman, emosi, dan keputusan mereka. Facebook dan Google tahu lebih banyak tentang diri kita sendiri dan masa depan daripada kitab suci yang dibuat oleh manusia ratusan tahun yang lalu. Pada akhirnya manusia yang digantikan oleh manusia super dengan kecerdasan super, yang Harari sebut sebagai Homo Deus, kita akan musnah, kecuali jika kita terus mengupgrade dan memperbarui semua informasi dan data yang tersebar bebas di dunia maya dan dunia nyata. Ringkasan isi buku Homo Deus pada bab pertama yaitu mengenai Homo sapiens conquers the world, yang artinya Homo sapiens menaklukkan dunia. Pada bab 1 ini, kita akan membahas mengenai manusia mulai menyadari segala sesuatu sebagai sebuah algoritma. Algoritma sendiri merupakan rangkaian kode yang diperlukan untuk mencapai tujuan dunia, kemudian dianggap sebagai sebuah algoritma yang bisa dikuasai manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menaklukkannya. Manusia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuannya kemudian menjadi sombong dan mendominasi dunia. Bahkan seperti manusia saat ini merasa lebih adidaya dibanding Tuhan, ketika doa dan puji-pujian dianggap belum tentu memberi secara nyata atau berwujud material apa yang diinginkan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjanjikan suatu kepastian hasil, terlepas dampaknya terhadap dunia atau dan kaum manusia itu sendiri. Pesatnya pengembangan senjata biologis dan senjata data yang dikembangkan untuk mengontrol dunia. Konspirasi atau bukan, Harari menjabarkan logika persenjataan ini secara masuk akal. Bagian pertama menjelaskan bagaimana hubungan antara sapiens dan hewan lain yang merupakan upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lain. Adapun pada bab 2 yaitu mengenai Homo sapiens gives meaning to the world, atau Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Di sini dijelaskan dunia sebenarnya tidak memiliki makna, manusialah yang memberikan makna sehingga kita ada di dunia yang kita kenal saat ini. Satu analogi ketika Harari menyamakan Fir'aun dengan Elvis Presley. Bagaimana manusia dulu memuja Fir'aun sebagai Tuhan, melakukan apa yang disuruh olehnya, bahkan memujanya ketika dia sudah wafat. Pemujaan berlebihan manusia terhadap manusia lain memberikan makna tertentu bagi isi pemuja. Bahkan aktivitas hidup dan pilihan-pilihan manusia ditentukan oleh Tuhannya. Ternyata ribuan tahun setelah Fir'aun, manusia masih melakukan hal yang kurang lebih sama dengan pemujaan terhadap misalnya bintang pop, idola, atau tokoh politik kesayangan. Teknologi dan media sosial saat ini bahkan memungkinkan manusia untuk mengikuti gerak-gerik idolanya tiap saat, dan kecenderungan pemujaan dan pemaknaan terhadap idola mereka pun meningkat seiring aktivitas pemujaan tersebut. Pada bagian kedua dari buku ini, Harari membahas tentang agama. Bagaimana agama itu hanyalah sebuah fiksi yang dipercayai orang banyak, sehingga menjadi penuntun hidup, walaupun manfaat agama menurutnya tidak dapat dirasakan secara real. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, kapitalisme, dan materialisme yang dianggap bisa menyelesaikan masalah secara nyata,
Menurut Harari, bagaimana antibiotik dapat lebih nyata menyembuhkan manusia jika dibandingkan dengan doa analoginya? Pada bagian bab 3 yaitu mengenai Homo sapiens lost control, yang artinya sapiens kehilangan kendali. Manusia memilih mengedepankan teknologi dan mengesampingkan norma dan etika, yang berakibat pada kekacauan. Pada bagian ini, Harari memaparkan tentang bagaimana kiranya kekacauan dan hilangnya kendali itu bisa terjadi. Misalnya, kedokteran abad ke-20 bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, sedangkan kedokteran abad ke-21 bertujuan untuk memperbaiki orang sehat. Kelebihan dari buku Homo Deus ini yaitu buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca dan dinikmati karena pembahasannya jelas dan konkret. Konteks yang dimaksud mudah dipahami. Buku ini juga tersusun rapi dengan menyertakan diagram dan gambar di dalamnya sehingga memudahkan pembaca untuk memahami pembahasan selanjutnya. Penulis juga menyusun buku ini dengan rapi dengan struktur yang teratur dan mudah dipahami. Adapun kelemahan dari buku ini yaitu kelemahannya pada buku yang akan menjadi baru lagi bagi pembaca lain dalam menulis buku lain dan menjadi improvisasi untuk menulis buku yang baik dan benar. Buku ini hanya berfokus pada teori dan pendapat penulis, mempersulit.
bukti kuat yang mendukung kitab tersebut. Kitab tersebut juga menggunakan bahasa yang sangat dalam dan baku sehingga sulit dipahami seperti bahasa ilmiah dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, menurut saya buku ini sangat menarik karena membahas tentang hubungan antara sapiens dan binatang yang nantinya akan menjadi tolak ukur munculnya kehidupan manusia baru yang memiliki hubungan erat dengan manusia. Yang dibahas dengan kumpulan algoritma, biokimia, dan perspektif penulis pada pandangan lain dan algoritma. Penulis juga melanjutkan pendapatnya tentang hal-hal tidak lagi diliputi kecemasan karena kelaparan, wabah, dan perang. Manusia sekarang dapat mengarahkan pandangannya pada tujuan yang lebih tinggi, kebahagiaan abadi, kehidupan abadi dalam pencarian kebahagiaan dan keabadian. Tulisnya, manusia sebenarnya berusaha mengangkat diri menjadi dewa. Harari membayangkan bahwa dalam upaya memperbaiki diri untuk mencapai kesempurnaan, pendewaan logis humanisme yang sejarah dan evolusinya ia telusuri dalam banyak halaman. Kita akan menghancurkan humanisme itu sendiri. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih.